Tapai itu ya? Tapai itu bukan Melayu. Tapai macam ada kemarin kan, orang janji dia nak ngantar ke rumah. Oji antar tak bang? Tidak. Tidak. Sorry lah bang. Engkau datang ke rumah. Pantaslah datang sini tapai dia bilang. Engkau memang pujaan hati. Hai guys, selamat di podcast Rozisha Putra. Aku hostnya Bukan, aku. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbincang-bincang atau berbual dengan kawan Ji. Kawan. Anak lah ya kak. Anak ya. Emang tua kali buka aku ya. Nah, jadi ini bintang tamu hits kita se-Kampung Buges. Namanya siapa Ji? Kita tadi sepintang, Kampung Buges. Kampung Buges. Kecil. Kalau masih kecil kok. Siapa nama lengkap? Saya Rozisha Putra. Biasa dipanggil Oji. OJI, ya, pakai E. Pakai I. Yang kayak gitulah kak. Apa sih? Kita ngomong apa sih? Tunggu. Sebelum ini takut nanti mahasiswa kakak yang nonton tersinggung. Ini Oji bagusnya panggil kakak. Ini ibu atau kakak bagusnya? Ngapain tersinggung? Aku lah yang tersinggung, kamu panggil aku ibu. Oke. Aku panggil kakak ya. Iyalah kakak, emang lahir tahun berapa Ji? Oji 96 kak. Kakak 90 kan? Iya beda 6 tahun Tapi kalau muka kayaknya tak jauh-jauh juga lah. Betul kan? Betul kan? Tunggu 10 tahun lagi. Makasih Ji. Aku suspek nanti. Oke Ji, mungkin banyak yang bertanya-tanya penting kali kita ditanya-tanya. Mungkin gini kok Bu Mirza nih main sama Oji kenapa gitu, apalagi mahasiswa yang itu kan, dari mana Bu Mirza dikenal sama Bang Oji gitu kan. Oji nggak tak, kalau kakak tak salah kakak pertama kali kakak tuh nampak Oji pas Oji masih kecil-kecil, masih nyanyi Mawaris. Marawis. Mawaris. Itu warisan. Itulah. Merawis. Itu dekat Kampung Bulang, undangan, tak salah. Jadi kan biasa kan Kakak ikut di situ maksudnya? Kakak undangan, habis itu kan Bukan kakak ikut Marawis juga? kasih aku Merawis. Sedap lah suara itu kan. Sedap sangat suara aku Oke, jadi dah nengok kan sedap juga suara budak kecil nih. Tapi biasa aja lah, tak yang langsung nyari IG tak juga. Tapi lucu juga kalau misalnya waktu itu acara cukur rambut. Lucu juga nih kalau ada acara cukur rambut, undang-undang kayak gini, biasa kan orang yang nyanyi dangdut lah, organ tunggal segala macam. Oke, waktu muka Oji masih polos gitu lah Ji. Masih cebel. Sekali dah. Aku penuh dengan gaya. Emang gua ada cewek? Emang ada yang enggak? Gini ya? So ganteng. Iyalah, banyak yang enggak, tapi yang macam mana? Gini. Oke, nah jadi waktu itu kita tak salah makin intens berkomunikasi tuh pas Oji bilang, kakak tuh kawannya Kak Nita ya kan? Jadi kawan, sepupu kan? Sepupu Oji itu kawan sekelas dulu di balai. Habis itu tak lama kita ngobrolin tanjak Ji. Ngobrolin tanjak. Oh, enggak. Bukan ngobrolin tanjak. Kakak pesan tanjak untuk kawan kakak dalam waktu cepat. Dan pada saat itu kakak memang tak bisa cepat. Jadi kakak oper ke Oji. Dari situ tuh mulai dekat lagi tuh. Sama waktu tuh Oji kan ikut Lida ya Ji. Apa tuh Lida Ji? Kali aja yang tak tahu. Lida tuh audisi tingkat Kampung Buges. Betul-betul lah. Nonton ya? Betul-betul lah. Ya, jadi Lida itu kompetisi kak, kompetisi yang diadakan Indosiar, dan kebetulan mereka ngadakan audisi langsung ke Kepulauan Riau, dan alhamdulillah Oji mewakili sih. Pertama Oji, karena waktu itu sebelumnya kan nggak ada seleksi tingkat provinsi gitu ya Ji, Oji yang pertama. Jadi kan bedanya Lida sama kan sebelum Lida itu kan ada akademi kak, jadi ada akademi itu dulu dia hanya setakat kalau mau audisi ya ke Pekanbaru. Itu dangdut juga? Dangdut juga. Nah, cuman supaya dia jangkauannya lebih luas lagi, dibuatlah Lida. Nah, Lida ini langsung masing-masing provinsi harus mewakili satu gitu. Oh, dan Oji yang terpilih. Mantap. Untung suara sedap. Kalau yang dipilih tampang. Ini body shaming nih, aku tak terima nih. Aku tak cakap body, aku cakap muka. Podcast ini. Jadi kan Ji waktu itu tak salah, baru Oji tanya waktu itu ada kayak karantina, terus Oji kan tanya-tanya tentang tanjak, materi, sejarah kayak gitulah.
Jadi kenal Oji nih dulu jadi bukan aku nak dekat-dekat dengan gara-gara artis, makasih. Tak nih, Oji ini versi kakak ya, ini versi Oji. Versi Oji itu dulu sebenarnya kalau Oji tidak dinotis sama kakak sepupu, itu Ayu tuh kawan sekolah kakak tuh siapa tuh? Kak? Ayu mana gitu kan? Ayu bisa ya kak? Dia jualan tanjak, carilah dekat Pinang. Betul-betul Oji cari. Oji cari, rupanya yang punya owner Tanjak Betua. Tanjak Betua. Rival Bujang Tanjak. Tapi sekarang udah akur. Tapi aku dulu kali. Oh iya. Aku dulu. Rival. Tak selevel. Bang, kayak gitulah bang. Mentang datang berdua kat sini awak nak royok kan. Nah, jadi setelah itu ya karena Oji lihat postingan Kak Ayu juga banyak tentang materi dengan tentang tanjak gitu kan. Mulai kenal lagi, kebetulan meme itu mahasiswanya Kak Ayu. Nah, jadi makin dekat lagi lah di situ kan. Nimas ya. Terus pas Oji berangkat ke Lida, nah ingat tuh Oji tuh Kak, pas mau berangkat ke Lida, itu Oji minta materi ke Kak Ayu karena dia kan banyak ikut seminar tentang tanjak kan. Jadi Taklah banyak, banyak. Cuman kami tuh kalau misalnya mau bikin bisnis tuh pasti kami riset dulu Ji. Jadi udah ngumpulin dulu artikel-artikel tentang tanjak waktu itu. Harus di riset dulu ya Kak? Harus ya, jadi kalau mau bisnis tuh kami pasti riset. Jadi walaupun bukan orang budayawan, tetap harus berpengetahuan lah di bidang itu. Habis itu hengkang dari budaya? Karena salah satunya aku tak bisa pakai tanjak Ji. Oh gitu? Aku tak bisa pakai Bukan karena tanjak. yang lain Kak? Kan salah satunya tuh. Salah satunya. Oke. Karena Oji aku berhenti jadi di bidang tanjak karena Kan aku bangkrut langsung kayak gara-gara ada dia. Tak kan kalau di podcast yang lain kan kalau materi yang lain kan tak ada dibuka nih kenapa Kak Ayu berhenti. Tuh kan orang banyak tanya tuh kenapa sih Bu Ayu Kenapa jadi aku yang kena tanya? Iya makanya ini harus Oji buka. Betul, oke. Kan gitu. Nah kenapa harus ditutup gitu Kak? Oke, Tanya dua. Betua ketika lagi naik daun-daun dia tuh mana? Lagi naik daun. Lagi naik daun-daun dia. Tengah Langsung berhenti. Kok kaget gitu kan? Oji ndak aja minta Instagram Tanjak Betua kan biar pelanggan lari ke sini gitu. Boleh? Mau pulang, ya? Boleh kan Bi? Boleh, sumpah boleh. 10 juta. Oke, langsung jelaskan Kak. Awak balik bertanya. Jadi waktu itu Tanjak Betuah itu kan bikinnya tanjak kekinian kan. Kalau Oji kan masih lipat-lipat, kalau kakak kan perekat, pakai yang srek-srek gitulah. Jadi waktu itu hits nih kan. Dari situ pun pendapatan ya lumayan lah, daripada jadi dosen lebih menjanjikan itu sebenarnya. Nah terus entah macam mana udah lancar nih, makin ramai Pinang nih yang jual tanjak gitu kan. Kami ini pure pebisnis, bukan orang budayawan. Jadi kami ini forecast-nya nih, ramalnya nih, tanjak nih akan suatu saat turun trennya. Karena macam cowok ini kan dia pakai tanjak tak macam cewek. Kalau cewek ini baju ini nak jilbab warna inilah. Jadi banyak koleksi. Kalau cowok punya satu paling udah, punya warna hitam udah gitu kan. Nah, jadi kakak kalau nak sustain, kakak harus quit di saat kakak lagi naik-naiknya. Itu kakak dapat ilmu dari Deddy Corbuzier tuh. Dia bilang di saat dia memang lagi tinggi-tingginya sebagai pesulap ya dia akan keluar sebelum dia jatuh. Kalau keluar setelah jatuh kan kesannya jadi kayak ayolah dia keluar karena ada bangkrut gitu kan. Nah, tapi itu mungkin faktor lain. Jadi banyak pertimbangan. Itu salah satunya. Salah satunya lagi waktu itu udah jadi dosen. Jadi intinya udah mulai tak ke tangan lah Kak ya. Tak ke tangan. Jadi antara dosen sama bikin tanjak. Punya anak lagi. Punya anak lagi. Tapi kan maksudnya pendapatan ya. Kakak tuh lebih mengedepankan mental, kesehatan mental. Jadi di tanjak itu udah tak nyaman, lagi ngajar di telepon nanya stok, karena di rumah kan jualannya, kadang lagi tidurkan anak, telepon nak nengok tanjak ke bawah, jadi kayak capek karena semua kakak yang kerjain, yang nerima pesanan, Bang Apel kemana tuh? dia kan kerja, dia kan sebenarnya tak gitu ya. Tak, orang pas datang ke rumah tuh Bang Afel lagi kerja, kayak gitulah. Jadi tak tangan juga lagi bini Tak tangan, walaupun yang produksi sebenarnya udah ada orang lain kan, cuman tetap kan harus kita menghandle juga terima pesanan segala macam. Jadi harus pilih nih fokus yang mana. Fokus yang mana? Kakak lebih memilih passion kakak di ngajar, bukan bikin tanjak, karena yang bikin tanjak tuh sebenarnya yang nyuruh tuh orang tuh. Payah orang tua Orang tuh bukan nyuruh sih, maksudnya kami diskusi apa nih kira-kira yang bisa
menambah pendapatan kita. Orang Kami tuh yang operator itu kan? orang tuh yang lagi menengok kamera dekat kamera sekarang tuh. Yang pula kat belakang panggung kan? Padahal kan kalau dia mau neruskan bisa kan? Bisa, Dia kan sebenarnya cowok. bisa. Tambah lagi kakak tuh tak bisa kayak gini Ji. Kalau Ji tengok pas ngajar kan kakak yang promosikan personal brandingnya. Tapi kalau tanjak kakak tak bisa pakai tanjak. Iya. Nah jadi ya udahlah. Padahal pas kali kalau dia laki-laki gitu kan. Dan asal Oji tahu Ji dadang batu api. Balik lain nanti. Padahal sebenarnya waktu yang kakak baru-baru berhenti tanjak betuah nih. Banyak tuh yang nanya kan. Sampai 2 tahun setelah berhenti itu masih banyak yang nanya Masih Ji. nanya, kenapa berhenti gitu kan? Ah, dan Oji tahu tak setiap nanya kakak cek aja IG Bujang Petanjak. Wes. Bukan berarti sekarang kita udah baik kan? Kau tahu tak? Bukan rival lagi sekarang. Tapi kan? tahu tak tuh? Tahu tak? Apa? Tahu tak kalau kakak sering Ya, tahu lah. tahu? Tahu lah. Serius? Karena biasanya pelanggan Oji tuh, "Bang, kami dari ini tadi cari tanjak di Tanjak Petua." Terus dia ngarahkan ke sini. Terima kasih. Petua. Ya, Jadi jadi aku tuh kalau podcast gratis. karena oh iya juga ya. Jadi gitu guys, tapi Oji harus mempertahankan ini ya Ji. Ya, Tanjak sama. jangan berhenti. Kalau kakak tuh memang kakak ngerasa kakak tak cocok aja gitu. Jadi karena kan budaya ini harus dilestarikan. Sedangkan Ya. kakak tuh hanya membisniskan aja, bukan karena kakak cinta Betul, ya? budaya, tapi mungkin produk yang lain lah, jangan tanjak gitu. Kalau Oji sih memang ini udah jadi passion Oji sih Kak. Jadi walaupun memang mana tahu nanti ke depannya Oji punya bisnis yang lain dan tidak bergerak di tanjak ini lagi gitu kan. Oji tetap pakai tanjak karena ini tanjak ini apa ya sebagai satu keberuntungan sih buat Oji sebenarnya. Memang bukan tahayul ya. Selama di lidah yang orang ingat kalau Oji tak pakai tanjak, orang tak ingat Oji gitu. Nah, jadi memang mereka notisnya ke Oji yang pakai Oji tanjak ya? Oji tanjak. Terus juga ya kalau tak kita lagi siapa lagi gitu Betul, kan. betul, betul. Yang melestarikan tradisi lah gitu. Jadi Oh, citraan sih kayak Bang, jangan kayak gitu lah Bang. Jadi bertanya nih Ji, biar kayak host gitu kan. Jadi Oji tuh pertama kali motivasi awalnya nak berjualan tanjak tuh apa? Kenapa jadi jualan kan awalnya dulu cuman pakai untuk sendiri kan? Awalnya pakai sendiri, terus pas Oji kerja di kafe, kan Oji nampil juga tuh Kak. Oh pernah? Pernah. Maksudnya Oji kerja di kafe kok nyanyi ya tuh? Nyanyi. Ngasih air gitu? nyanyi. Oji nyanyi. Hmm. Terus ya karena pada saat itu tanjak udah mulai naik juga kan. Hmm. Kayaknya keren nih orang nampil pakai tanjak. Udah Oji biasa pakai tanjak. Cuman karena orang lihat Oji tuh sering pakai tanjak, dikirain Oji tuh jualan tanjak Kak. Oh. Nah, jadi jatuh itu tak sengaja sih Itu awalnya. berarti tanjak yang Oji pakai itu buatan sendiri? Buatan sendiri awalnya. Heeh. Nah, terus mereka bilang, "Ji, bisa buat tanjak tak? Jualan tanjak tak?" gitu kan. Heeh. Kenapa Bang? Ada orderan sekitar hampir kurang lebih 30 Kak. Itu orderan pertama langsung 30. Cuma 30? Oh, 30. oke. Ya, karena itu belum sama sekali. Sok-sok banyak tuh 30 loh, banyak tuh. Kalau buat itu kan artinya gini Kak, cuman buat lipat tanjak dah Oji cut gitu, awalnya kayak gitu kan. Nah, terus pas Oji lihat di YouTube, ternyata ada yang lebih simpel lagi gitu kan, dijahit kan ya Pakai intinya tangan. Pakai tangan. Jadi belajar Oji itu dari awal di YouTube gitu. Sama. Di YouTube. Terus Pokoknya- coba-coba gitu kan, Coba. pakai jahit tangan dulu. Terus ya dari situ tuh kembang lagi kan, beli HP, sisa dari bahan yang Oji beli 30 itu tuh Oji buatkan tanjak lagi, Oji share di Facebook, di medsos gitu kan. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya banyak lah yang bikin untung tuh sebenarnya tanjak kalau satuan capek Ji. Yang bikin enak tuh seragaman ya. Seragaman. Yang kalau udah seragaman tuh Duit. cuan. Jadi jadi pertanyaan tuh nih. Jadi studio Oji ini apakah lebih banyak dari hasil usaha tanjak tuh atau memang dari berkarya musik? Sebenarnya sih jatuh deh kalau akar-akar deh Kak, ke tanjak juga. Jadi kan Oji, orang tahu Oji dari tanjak. Terus orang juga tahu Oji bisa nyanyi juga dari tanjak gitu kan. Ini Oji mana? Icon nih? ya, icon Jadi ya. icon gitu. Jadi makanya Oji barokah kali lah dengan tanjak nih gitu kan. Terus sampai Oji bisa di lidah. Oji kenal Bang Adi. Bang Adi notice ke Oji juga karena Oji pakai tanjak nih. Penyanyi mana sih Oji mana gitu kan. Oji ada 2 gitu. Kalau tak pakai tanjak apa yang diingat dari Oji ya? Siapa gitu kan. Jadi coba yang budak yang ini nih. Nah, terus Oji didaftarkan lah ikut lidah. Terus yang masyarakat Indonesia juga kenal Oji dengan pakai tanjak. Job juga ngalir. Ya ibaratnya kalau Oji nampil tak pakai tanjak tuh kayaknya ada rasa kurang lah gitu kan.
Kamu tanpa tanjak, kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Dari tanjak juga intinya kalau pendapatan besarnya memang dari tanjak Kak. Terus ngejob juga bantu-bantu lah. Cuman kan kalau ini tidak Oji beli sekaligus nih. Kayak ala-ala kayak piano, kayak jimbe, gitar itu semua. Oji beli salah satu gitu kan. Jadi tak sekaligus. Tak sekaligus nyicil gitu ya, Ji. Nyicil lah Kak. Udah dari kapan nyicilnya, Ji? Nyicil dari 2018 sih Kak. Jadi sebenarnya Belum nih, lama ini ya. sebenarnya gini, ini cerita sih kan ya. Ini ruangan ini nih sebenarnya untuk outlet tanjak. Untuk outlet Outlet aja. tanjak awalnya. Jadi kemarin setelah dari ruko kayaknya dah kita buka online aja lah gitu kan. Cuman pada saat itu juga banyak orderan yang orang bang mau ke toko, bang mau ke toko. Kalau suruh ke Kampung Buges kan jauh tuh Kak. Jauh. Jadi dah ini terbengkalai nih. Sampai ada kurang lebih hampir 2 tahun lah terbengkalai nih barang nih kan. Jadi pas Oji taruh alat-alat musik, coba pula jadi studio gitu kan. Kawan-kawan, ih cantik pula Ji kalau ngadap langsung ke semak gitu kan. Semak-semak. Ini nama studio ini Semak Studio nih Kak. Oh, baiklah. Memang Karena sama nasi macam semak, dengan muka engkau, nyemak. Oke. Nah, Terus? jadi mulai masuk lagi nih barang-barang nih. Pokoknya udah mulai ini pintunya dalam tak pasang kan. Pintu pasang pas bulan puasa kemarin lah aja pasang. Nah, berarti baru 2 bulan terakhir ini baru aja buat. Ada support mak bapak tak? Alhamdulillah Abah support pasang nih. Peredam Abah langsung yang Abah pasang? langsung pasang. Jadi kau guna dah apa, Ji, sebagai anak kau Kita nyuruh guna orang tua? sebenarnya, guna. Karena Abah tuh pertama dia hobi tukang. Oh, buat ini, buat itu Tukang, Mama ya support inilah, support teobeng. Kok ini? Sepatu. Oh, ada tebeng, ada. Nah, Mau jadi- nak nyakap. Mulai lah angsur-angsur. Jadi memang semua tuh harus dimulakan dulu Kak. Ketika kita udah pasang pintu, semangat nak beli ini lagi. Semangat. Ada rezeki, ada isi rezeki sama kayak orang buat rumah gitu kan. Jadi selama ini alhamdulillah sih orang udah mulai rekaman gitu ya. Jadi Banyak juga karya ini motivasinya ke depannya nih nak dijadikan apa? Apa cuman memang untuk main aja tuh nak dibuat apa nih? Motivasi Oji bikin studio nih. Motivasi Oji yang jelas untuk Oji minimal ya untuk Oji diri sendiri dulu Kak. Untuk karya Oji. Kan kita buat karya Kak. Di sini Kak leher karya kita Kak. Kan cipta lagu kita yang baru nih Kakak juga. Masa sih? Kata aku. Ya udah, aku lagu aku berarti. Nah, ini Yang ya- mana bagian mana lah karyaku? yang Emang ada lirik deh. masuk dalam sarang tuh lirik Kakak tuh. Itu lirik aku kok, pantesan kok. Sumpah aku tak tahu, Ji. Aku Aneh kan sarang tuh kan. kan Itu yang- lirik Kak Ayu tuh kalau aneh-aneh tuh punya Kak Ayu. kan aku lirik yang cinta boleh cinta. Kita boleh cinta. Itu kan Nah, yang bagian masuk dalam sarang tuh punya Kakak tuh. aku sendiri Aku lupa, guys. Oh iya juga. Oke. Jadi cerita nantilah lagu nanti dulu. Aku nak tanya pasal usaha dulu karena Oji ini inspiratif sih. Akhirnya aku muji dia. Jadi dia nih sosok aku dipuji, sumpah. Aku gini Ji, kita tuh harus imbang, memuji dengan menghina. Karena Oke, aku terima. karena pujian itu juga cobaan, betul tak? Betul Kak? Kita kadang-kadang dipuji terus, tak sadar kita ini ada kekurangan Betul. gitu. Kalau dipuji jadi tak nengok lagi ke bawah aku. gitu. Jadi harus ada yang belan mulut-mulut macam aku nih Kalau lah. kalau dengan suami Kakak tuh Kakak sering muji tak? Masalah dah aku terus kena hina. Jadi aku Oh. tumbal dah ke Tak orang imbang, lain. tak imbang, kan? Tumbal dah ke orang lain aku hina karena di kat rumah aku hina. Pantas Tak lah, canda. pelampiasan dia ke Oji Udah kena ina, habis tu Kakak ina Oji lagi ke situ gitu kan. Tapi kan kadang-kadang Mahapel bantu hina kan? Iya sih. Sama kan kami. Habis tu ujung-ujung kita bergunjing. Nah, itu kita aja yang tahu. Itu kita aja. Bahaya. Oke. Jadi selain Oji nih, dia pengusaha, dia ada karya musik, itu orang tak meragukan lagi lah, ada banyak yang tahu. Terus Oji nih jual tanja, itu juga tak diragukan lagi. Habis itu mungkin banyak yang belum tahu nih, karena Oji tak ada IG-nya tak apa. Oji ini juga jualan makanan kan Ji? Makanan Melayu apa? Makanan Tapai itu ya. Tapai itu bukan Melayu tapai sih. macam ada kemarin kan Pi orang janji dia nak ngantar ke rumah. Oji antar tak bang? Tidak. Tidak. Sorry lah bang. Engkau datang ke Pantas lah datang sini tapai dia bilang. Sorry bang, lupa. Sorry. Oke. Yes. Tak lah. Enggak lah. Kami bayar kok, tenang aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah beban dari kalau dia lupa. Oji kebiasaan ya Ji, berjanji tak ditepati. Kau langsung down. Kau tukang ghosting. Oke, jadi tapai itu apa motivasi Oji nak jual tapai? Kenapa tapai?
Nah, jadi gini Kak, awalnya itu kan kita tersedak gara-gara COVID. Oh iya, Nah, betul-betul. jadi pas bulan COVID. puasa tahun kemarin 2020, Hmm. pas awal bulan puasa itu kita lockdown. Mm-mm. Orderan tanja langsung job cancel, ada sampai Oji itu ada 7 job Oji cancel. Di luar Pinang, Gara-gara lockdown ya. gara-gara di luar Kepri 1, di luar Pinang 6, kurang lebih segitulah. Jadi gara-gara itu COVID lockdown, tak ada penghasilan, ada sih penghasilan cuman tak sebanyak yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus juga ada beberapa Oji ngangsur barang gitu kan. Nah, jadi memaksa Oji, udahlah Ji, kata mama bilang kita jualan ini lah, coba jual tapai. Karena tapai ini sering Kak, kita tuh kan Oji nih sering buat tapai nih, bukan Oji, maksudnya mama sering buat tapai setiap bulan puasa dan itu orang banyak mau beli gitu. Cuman kami karena untuk makan sendiri, udah kita tak perjualbelikan. Tak dipromo lewat Instagram ya. Tak dipromo. Nah, cobalah kita promokan dan ternyata orderan banyak. Terus jongkong. Jadi Kue apa yang jongkong. bisa kami jual jongkong, tapai, sampai Oji tuh kemarin tak bisa masak, Oji jadi bisa masak apa namanya? Gonggong lada hitam. Nah, aduh. Oji bisa masak? Saya kemarin bisa lah Kak. Kayak bahagia nih yang Bisa dapat. musik, bisa bikin tanja, Gerong-gerong. bisa bikin kue, bisa masak. Ah, apa Salah, lagi kalau tuh? buat kue mama, kalau yang gonggong Oji. Oke. Nah, gitu sih. Jadi, nah dari situ, cuman ternyata tengok peluang bisnis itu, peluang duit dan peluang cuan itu lumayan bagus gitu pada 2020 kan. Nah, pas 2021 buka lagi. Coba, dan alhamdulillah masih lancar sampai sekarang gitu. Udah, lanjutkan aja kalau misalnya ada orang lanjut lagi gitu. Oke, nah tadi kalau kita tengok Oji nih menciptakan musik, bikin tanja, makanan, semua tuh berbau Melayu kayaknya ya. Ada unsur-unsur Melayunya. Nah itu tuh kenapa Oji memilih ke jalur itu? Soalnya kayak musik nih contoh ya. Musik kan sekarang umur-umur kita nih pasti kan suka yang kekinian kan, yang ngepop gitulah. Yang daerah-daerah kan mungkin nih seleranya Hanya di kalangan orang daerah tertentu. gitu, tradisi gitu. Nah, jadi kenapa Oji memilih ke jalur milih genrenya tuh ada budaya Melayunya? Oke, dari musik dulu ya. Oke, Boleh. dari musik. Ya mungkin Oji tidak terlalu menguasai Kak tentang musik tradisi ya. Tapi karena bahasa setiap hari Oji itu pakai bahasa Melayu. Jadi gini sih motivasinya itu kita lihat banyak dari Saking Melayu deh guys. Engkau cakap Melayu aja lah. kita lihat. Nah, Oji lihat beberapa kawan-kawan dari berbagai daerah, contohnya kayak dari Aceh, dari Papua gitu. Mereka mengkombinasikan, mereka memang tidak membuat musik itu musik Papua, musik Aceh. Terus yang tenar itu juga jarang juga yang musik itu gitu. Jadi Oji coba bukan meniru sih jatuhnya. Mereka bisa buat, kenapa kita enggak gitu, dengan menggunakan bahasa mereka dengan genre pop gitu. Supaya Melayu ini lebih dikenal ya. Lebih dikenal juga. Kita kan punya banyak cara nih Kak. Nggak mesti kita harus terjun ke tradisi untuk mempromosikan budaya Melayu ini. Betul. Kita Tak mesti jadi budayawan ya kan. Kita bisa masuk ke ranah pop, kita bisa masuk ke ranah R&B, kita bisa masuk ke ranah jazz untuk promosikan ini bahasaku loh gitu. Dan Oji sampai sekarang Oji bangga dengan bahasa Melayu gitu kan. Jadi kayak contoh lah dari lagu Puasa Mengata yang belum puasa kemarin itu Oji buat, dan alhamdulillah respon orang Positif. dan tidak hanya di Indonesia, sampai orang kayak dari Malaysia, bang kok bahasanya mirip kayak bahasa kami. Bahasa kami, betul. Nah jadi kayak ada rasa ini aku ya senang aja lah gitu Kak. Pakai Dapat bahasa respon Melayu, positif ada gitu respon ya. positif Berarti gitu tak selamanya kita membawa unsur daerah tuh ditinggalkan orang Nah, gitu. apalagi kan kalau sekarang kan zaman-zaman TikTok nih, zaman TikTok, terus anak-anak sekarang kita bukan meninggalkan budaya Melayu sih Kak, tetap kita tonjolkan kayak Oji bermain akordeon dengan musik tradisi Melayunya, terus ada gendangnya. Cuma kan kita juga kadang harus masuk ke ranah yang ibaratkan tren anak sekarang nih. Nah, tadi kan anak-anak SD ke anak-anak SMP. Terus kita sisipkan nih budaya-budaya Melayu sikit-sikit gitu, supaya mereka tuh nggak lupa gitu Kak. Jadi intinya supaya orang tahu kalau budaya Melayu itu juga enak kalau dibikin Nah, karya itu. gitu kan. Sebenarnya sih memang ada beberapa komen agak aneh sih Ji, kalau lagu Melayu kok bawa ke pop. Nah, itu mau tanya. Kira-kira ada tak yang protes-protes macam budaya Melayu tuh tak macam gini, atau ada tak kira-kira pernah tak kena kritik macam gitu? Ini sebenarnya curhat lemparnya ke aku. Nah, sebenarnya ada Kak, ada yang kayak gitu. Ibaratkan dari pakaian nih, dari cara Oji berpakaian ya.
juga banyak yang komen, Ji kenapa cara berpakaian kayak gini, kok bawa nama Melayu tapi harus kayak gini gitu. Cuman kalau Oji sih jawaban kayak gini, selagi Oji menutup aurat, Melayu itu identik dengan Islam. Jadi selagi itu menutup aurat, tidak menyalahi adat dan tidak, artinya Oji pakai tanjak nih, tak mungkin Oji pakai celana pendek. Nah gitu kan. Terus kayak musik sih, kita sampai sekarang tidak ada yang sejarah mengatakan musik Melayu itu tak boleh dikombin sama musik ini, harusnya sama ini, tak ada yang tak boleh gitu Kak. Itu namanya akulturasi. Kita ada kombinasi budaya. Jadi bisa dikombinasikan budaya lain dengan modern juga bisa. Oji sih lebih takut kalau misalnya kita terlalu terpaku, ya musik Melayu itu harus dibawa dengan lagu Melayu harus dibawa dengan musik Melayu, bahasa Melayu harus dibawa dengan musik Melayu. Takut ketinggalan sih jatuhnya kayak gitu. Di saat sekarang orang dah modernisasi gitu. Memang sekarang orang lagi ngangkat musik-musik etnik nih kayak Eka Gustiwana dan mulai naik musik tradisi gitu kan. Keren. Tapi mengkombinasikan dengan musik EDM dengan yang versi baru lagi sekarang gitu. Dan mendunia. Kita harus ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Betul. Kalau Kakak sih mikirnya kalau budaya itu terlalu dibawa dengan secara warisan yang artinya macam betul-betul macam mana hakikatnya macam gitu, kita harus bawa kayak gitu. Takutnya anak muda tuh tak mau join, tak berminat, akhirnya malah ditinggalkan. Jadi kita harus beradaptasi dengan zaman. Macam mana nih anak muda zaman sekarang sukanya yang kayak gimana? Kita masukkan unsur budaya, akhirnya mereka juga minat sama kayak Oji nih, pakai tanjak nih kan? Bisa nih pakai kaos gitu ya? Tapi bukan berarti itu salah mengikuti warisan. Tidak, itu tidak salah. Itu mungkin tidak boleh ditinggalkan. Mungkin ada kalangan yang betul-betul betul-betul di kalangan itulah kalangan tradisi, udah mereka bukan kaku ya, maksudnya itu udah klop di tradisi aja gitu, di bagian modern ada bidang-bidangnya lah gitu kan. Kalau kata Bang Hafel kemarin, dia bilang yang salah itu kalau misalnya kita nak pergi ke adat yang betul-betul adat, kita pakai tanjak yang tidak sesuai. Jadi ada tempatnya lah, ada tempatnya untuk menempatkan kapan budaya itu dikombinasikan dengan hal-hal modern, kapan budaya itu harus ditempatkan pada tempat yang seharusnya kayak gitu. Macam apa lah, Kampung Bugis ini kan sebenarnya tanah suci ya. Jadi kesini ini harus pakai celana panjang, tapi celana pendek datang. Masuk nih. Tanah siapa tadi? Tanah suci. Siapa? Tanah siapa? Akta itu. Beda. Oh, apa tak tahu. Tanah suci. Abang Oh, astagfirullahaladzim. Bang itu dikat nanti kan Bang? Ayo Bang. Astagfirullahaladzim. Oke. Live streaming. Nih. Masuk. Oke, ini lagi nih pertanyaannya nih yang ini relate nih kayaknya nih dengan Oji nih. Karena Oji pernah waktu itu datang ke acara public speaking seminar yang Kakak adain kan? LDS. Nah, LDS. Follow ya LDS.tpi. Oke, jadi Oji ini kan secara bahasa nih sering menggunakan bahasa Melayu dan logat Oji ini kental dengan logat Melayu. Pernah tak Oji itu kayak macam minder ketika berbicara di depan umum kayak diundang sekarang ataupun pas kemarin karantina waktu LIDA. Kan ketemu orang-orang yang ngomong bahasa Indonesia kayak orang di Jakarta gitu ya kan. Ya gitu lah ya. Gua lulu ya. Nah, itu Oji itu gimana gitu? Minder gitu nggak ya? Gimana ya kayak? Kalau minder tuh pastilah Kak. Karena kan pernah ya? Pernah lah, selalu minder lah. Sampai ngomong sama kakak aja bisa minder gitu kan. Aku minder kenapa? Tergantung ini sih. Tapi serius nih, Oji kalau namanya grogi lah kayak gitu kan. Dengan siapapun Oji bisa grogi gitu. Tergantung gitu. Kalau misalnya orang udah cantik, udah grogi. Kalau Kak Ayu Oji biasa aja sih sebenarnya. Dan bisa mengartikan kan. Yang mana cantik mana tidak. Tak, jadi gini. Oh, makasih ya, balas dendam ya. Tak, kalau di lidah macam mana ya? Karena yang dibawa itu adalah budaya. Masuk TV lagi. Dibilang minder tuh tak terlalu lah Kak, karena mereka bawa dengan bahasa mereka. Oji bangga dengan bahasa Melayu. Orang Papua dengan bahasa Papua gitu. Cuman gini sih, lebih diketawain aja sih. Banyak ada tuh bilang bahasa engkau ini macam Upin Ipin. Nah, bahasa engkau ini macam orang Malaysia. Tapi ya memang kita sama, tak kita mungkiri gitu kan. Terus kalau kayak di HLDS itu betul-betul Oji minder lah Kak, karena temanya public speaking. Bahasa Oji tak apa-apa Ji. Hah?
Tak Tapi apa-apa. Oji selalu menjadikan momen itu sebagai pelajaran sih kak. Pelajaran sebagai upgrade diri lah. Nih kayaknya aku harus banyak belajar lagi public speaking lagi. Sampai sekarang pun Oji masih ngerasa ngomong Oji masih kulur, masih kurang lah kayak gitu kan. Dan kalian mau belajar langsung ke LDS, langsung ke Buk Mirza aja. Sebenarnya kakak public speaking juga masih belajar Ji, makanya Belajar. bikin seminar itu sekalian belajar. Banyak belajar. Jadi kalau Jadi sampai detik ini pun kakak masih belajar gitu kak? masih belajar, kenapa bikin podcast? Contoh Jok, Kenapa bikin podcast itu untuk melatih, melatih. belajar, dan kalau menurut kakak ya pribadi, Bukan cari cuan kan kak? Tujuan utama bukan cari cuan ya? tak. Walaupun sudah dimonetize ya. Oji yang belum. 0,0,0 dolar aja Ji. Tapi walaupun nanti ke depannya ya kan tujuannya Amin. supaya Amin. lebih banyak kan. Kadang kan karya hari ini tak mesti harus hari ini kak viralnya. Mungkin ada di beberapa Betul, monetize ini kan setahun juga. Setahun juga, udah lama juga lah bikin podcast tuh. Jadi Oji tak usah minder dengan logat Oji, itu ciri khas kita, sama kayak Oji Betanja. Kayak kakak nih, budak-budak dekat kelas tuh suka lah dengan Bu Mirza nih bahasa Melayu, Oji kata dia gitu. sih salut sih dengan Kak Ayu, ibaratkan dia dosen, terus jam terbangnya juga udah tinggi gitu kan, kuliah dia juga. Ya kita tak usah ragukan lah. Aku nak terbang nih Ji. Tapi ini serius gitu, tapi dia tuh masih. Nah, salut Oji dengan orang Balai itu kak. Kakak orang Balai kan? Nah, orang Balai itu walaupun macam mana pun juga, nah orang kota, nah orang Jawa datang, orang Jawa tuh pakai bahasa Melayu. Jadi Iya. kalau di Pinang, Betul. di Pinang jarang sih yang kayak gitu. Cuma di Kampung Buges lah kayak dia masih pakai bahasa Kampung Buges gitu kan. Tapi kalau di daerah Balai, orang Jawa datang pakai bahasa Melayu. Jadi ikut bahasa Melayu aja. Nak kemana? Tak ada, kata gitu. Kayak Kak Ayu lah. Sampai dia ngajar pun dengan ciri logat bahasa Melayu gitu. Karena tak malu Ji aku bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu itu Bahasa satu. Melayu. Terus yang kedua, orang Jawa bercakap bahasa Indonesia logat Jawa, kita biasa. Kenapa kita orang Melayu malu bercakap bahasa Indonesia logat Melayu, sedangkan bahasa Indonesia itu sendiri asalnya dari bahasa Bahasa Melayu. Melayu. Gitu. Jadi kita jangan ngerasa kita cakap Melayu tuh kita kampungan. Yang bikin kita kampungan tuh mindset kita, pemikiran kita, bukan cara bercakap kita. Yang penting konten yang kita cakap tuh apa? Betul. Kayak gitu. Sama sih kayak kawan Oji, dia anak kemarin. Sebut lah. Nah titit gitu ya. Nah, dia anak pulau lah gitu kan. Kami sama-sama sekolah di Man nih kak. Ji, temankan aku yuk katanya. Itu kan jadi aneh kan Ji. Kan jadi aneh kan? Nggak kemana? Beli air di depan. Oke lah, Ji temankan nggak? Ini cerita nih kan. Pas sampai dekat depan, kau nak beli apa? Bu, beli es niur. Orang kan biasa, bu beli enyo, kan gitu kan tidak? Oh niur tuh masuk kelapa. Kan kelapa, bu es niur dia bilang kan. Itu satu juga. Aneh kan? Kok ngapa ngomong kayak gitu kan? Kalau kat kota kayak gitu dia bilang. Padahal tinggal beli, bu beli air kelapa kan biasa kan kak? Tahu. Nih es niur. Terus kami masuk kelas nih, habis ini, habis olahraga. Gila badan kamu ini ya, busuk bedanur. Wah, Sumpah. Ya Allah. parah. Bedanur itu tak masalah kan? Ini bedanur gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nah itulah jadi sesuatu yang tradisi kalau nak dikotakan aneh jauh. Jadi nyamannya lidah kita aja lah. Nyamannya Dikau tuh lidah biasa makan belacan, jangan nak Nah. berangan macam orang lidah makan keju. Biasa bawa matahari, kau nak bawa bulan pula. Apalagi nih orang-orang daerah nih yang kuliah dekat Pulau Jawa lah sana. Tahulah di kau kuliah kat Jawa, aku pun lama juga merantau kat Jawa, tapi balik tu kan kita sama-sama orang Melayu. Janganlah nak nunjukkan dia kuliah kat luar langsung ngomong tuh ya enggak, ya kenapa? Begetar tahu? Monas tuh pindah ke Balai. Pernah Ji dekat Bandung. Jadi kawan ni adalah orang Kepri juga, tapi tak banyak jurusan kakak tuh. Nak Indonesia Raya tadi tu kan, cakap, misalnya nampak hafal tak? Kamu nampak hafal enggak? Kan kalau orang Indonesia, kamu lihat hafal enggak gitu kan? Nampak. Jadi kawan kakak cakap apa? Hah? Emang hafal penampakan gitu? Sama aku pernah terlepas sih. Temankan aku isi minyak. Isi minyak padahal minyak, isi bensin. Kalau orang Banjar kan orang tua aja Banjar ya. Nah kalau orang Banjar dia bawa versi bahasa Indonesia di Banjar kan deh. Oji pergi ke tempat orang jual minyak. Di sini ada jual bensin. Di sini ada jual sular. Astagfirullahaladzim. Maaf, minta ampun nih. Jadi intinya korang tuh nak bahasa Melayu. Melayu Jangan aja, setengah gitu ya. jangan. Oji sih gini ya. Karena Oji itu suka jadi pusat perhatian kayak karena kita memang di dunia entertain ya, maksudnya tuh jadi pusat perhatian ya memang jadi tujuan kita gitu kak. Kayak contoh lah pas di liga. Orang ketawa kak
dengan bahasa Melayu kita dan otomatis Itu orang bukan ketawa, ngejek, Ji. Bukan ngejek. Jadi kita jadi pusat perhatian nih, Oji ini lucu loh. Padahal kita ngomong biasa gitu kak. Kok orang ngomong aneh gitu. Sampai kayak Oji pakai tanjak nih. Oji dicurigai. Tapi Oji malu tak waktu tuh? Tak, sama sekali tidak. Pakai tanjak nih. Sampai produser tuh bilang kayak ini. Saya ini curiga kamu nih. Bangun tidur pakai tanjak, habis itu makan pakai tanjak. Ini ada jimat kat dalam sini tuh. Lepas tanjak kamu malam ini. Makanya pas ada satu penampilan Oji tak pakai tanjak. Memang disuruh lepas sama produser. Langsung tak beda lah tuh macam Atta Halilintar tak pakai band. Tidak, Jo. Itu langsung eliminasi tak? Nah itu langsung drop bang. 3 hari kemudian eliminasi. Berarti memang bawa tua Bawa Tanjak tua. ni. Jadi kawan-kawan janganlah malu bercakap bahasa Melayu. Kita ni harus melestarikan bahasa daerah Betul. kita. Ya. Jadi kalau tak kita yang melestarikan, siapa lagi? Betul Ya tak? juga. Jangan malu. Oke. Ada pertanyaan dari fans 3.000 orang. Tak bisa kita baca satu persatu. Tak lah, tak. Ini kita filter aja. Ini terlalu banyak, jadi tak Kita bisa. filter berdasarkan kedekatan dengan Oji. Nah ini Mbak, ini kalau kedekatannya. Oke, kita pilih. Bilang stop, Pi. Pi, stop. Stop. Oke. Dari Oke, jelas ya aku sebut ya. Awas kau tak di-post. Kau screen record, habis itu kau post ini. Aku jawab pertanyaan kau. Aduh, astaga. Takut gua kalau aku bikin kan. Nih, nak tanya lah Bang Oji, pilih melupakan atau dilupakan? Melupakan. Ini bukan untuk dia ya, maksudnya untuk semua kan? Secara umum, Sir. Yes. Karena kalau tak dilupakan bakal mengganggu dalam otak aku. Oke? Paham kau? Aku Macam? tak melupakan. Macam tapai. Macam tapai. Nah, itu susah tuh beban Jo sekarang. Nanti sabar ya. Jadi lebih memilih Melupakan. untuk melupakan. Karena melupakan itu emang melupakan tuh mudah Ji, tidak kan Ji? Melupakan tuh tak mudah kak. Tapi sebenarnya sesuatu karena Oji pernah mengalami hal yang seperti itu, hal tragis seperti itu gitu kan. Bagaimana sakitnya melupakan? Kita harus mengalih fokuskan ke kesibukan. Kita buatlah sibuk, sok sibuk aja. Tanya Kak Yuji, kapan kita bisa podcast? Aduh kak, sibuk aja nih kak, gitu-gitu aja gitu. Sama kayak Ji, kapan bab 5 siap? Sok sibuk ya, aduh kak, Oji lagi sibuk kak. Padahal bulan depan DO kan. Astagfirullahaladzim. Amin ya. Woi, bang. Oh ya, by the way, Oji ini kuliah Ji. Kuliah. Semester? Oji sekarang Oji udah semester 14 kak. Sumpah. Sumpah. Iya, aku pikir tuh Tapi masih ini udah 10 gitu ya loh. doain lah, Oji mohon doanya ke Ayu. Doa orang yang terzalimi karena tapai tak dikasih biasa cepat tercapai. Oji udah bab 5. Harus siap Ji ya. Harus siap Ji. Haruslah, malu lah Oji. Kawan sama Kak Ayu tapi tak ini kan. Kawan dengan dosen bab 5 tak siap gitu kan. Padahal orang dah bilang datang aja ke rumah Ji. Itu kan biar bisa dikasih ada makanan konsultasi. kat rumah Mak, engkau makan daging yang kemarin Korea aku buat barbecue tuh, engkau tukang makan paling banyak. Ah, kan merepek dah aku. Tadi tukang habiskan, dibilang tak kena kasih makan. Kakak, nih Oji tanya lagi. Kakak milih orang yang jaim atau orang yang apa yang kakak sediakan makan? Apa yang sediakan makan lah, kita dah buat penak-penak jaim. Tapi kakak bahagia kan lihat orang yang Kakak tuh suka rumah kakak ramai. oke. Suka ramai, maksudnya orang datang suka. Yang tak suka Bang Apel, kan dia introvert. Oh iya. Bila balik orang ni bila katanya, budak ni lama betul balik. Oji kalau dalam rumah gitu Ji, Mak yang apa. turunlah Makanya layan Oji itu kata. dia kalau Oji datang betul-betul dilayan dia gitu kan. Duduk dekat situ. Padahal dalam hati dia tuh ngusir tuh. Balik langkau kayak hantu kau kat sini. Aneh, ini pertanyaan yang kedua adalah 2 aja lah ya. Bilang stop, oke. Jadi yang di feed itu pacar Oji ke? Terus bila nikah? Yang mana nih yang gembok-gembok tuh? Gembok kuning ya? Gembok. Jangan bilang gemuk. Gembok, aku cakap kunci ya. Aku tak cakap Kalau gemuk. bahasakan diri kita sendiri. Hah, kita? Oke kita. Oke aku. Tak semuanya apa ya? Aku tak nak jawab, nanti kami potong Ji. Slow aja. Nah, kalau Oji sih sekarang lebih ke karir dulu sih kak. Bukan PHP kan anak orang ya. Tunggu aja. Jadi, oh, oke, dah lah. Tunggu aja lah nanti hari-hari. Hari hadeng apa? Anak apa nih? Sampai jodoh dah. Kayak Bang Apel sama Kak Ayu lah. Karir dulu kan.
Kalian mana- semester oh, tak langsung tuh. Aku sama Bang Apa tak pacaran. Tak arup, boy. Taruh. Taruh berapa lama? Kali. Lanjut. Oke. Tak minum dulu lah. Artinya apa ya? Jadi itulah diperlukan lingkungan yang positif ya. Ketika kita berkumpul dengan orang yang sibuk mengejar karir, udah kita sibuk dengan karir dulu gitu. Tak apalah, nanti kalau udah jodoh udah sampai lah nanti udah nikah. Karena menurut Oji nikah itu bukan hal yang sepele sih. Harus Oji mikirkan matang-matang, jangan sampai jangan sampai terlalu terburu-buru, terlalu menggebu-gebu. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti kita bahas yang keringan lagi ya. Oke, nikah tidak dibahas ini. Kami cuma nak bahas tanjak, musik, apa ya itu aja. Ya, intinya gitulah. Intinya kalau siapapun kalian di sana, kalau kalian nak nikah muda, bagus, itu pilihan kalian. Tapi harus kalian pilih harus kalian pikirkan matang-matang. Jangan. Apalagi perempuan. Nah, apalagi perempuan. Nanti Anda sudah menikah, hidup Anda totally change, maksudnya berubah gitu ya. Jadi kalau nak berkarya dari sekarang, nak belajar dari sekarang, jangan sibuk nak cepat-cepat kawin, nanti dah kawin sibuk nak macam anak muda pula ya kan. Betul. Nah, jadi kalau langkah yang Oji lakukan sekarang bukan tak mau nikah sekarang gitu, Kak. Oji memberikan kesempatan kepada siapa. Tunggu, ini klarifikasi atau apa nih? Memberikan kesempatan ya kita berkarya dulu gitu, menyenangkan orang tua gitu kan, Kak. Nanti dah kawin, dah nikah, ada anak, nak berkarya, sibuk nak bikin lagu nih, pak, main Susu, gitar, bang, bikin susu bang, bilang gitu kan. Kenapa dia Berdehem pula, berdehem. nak ngopi susah ya kan? Susah. Baru jam 11 kena telepon, Tapi balik. Kakak tipikal yang kayak gitu, Kak? Laki keluar Kalau ngopi, kami nih telepon. jujur nih, bang tak ngopi, pergi. Oh, Kakak usir malah. Nak nonton drakor. Kan kalau ada di dekat rumah nanti bisa? tak bisa. Oh, gitu. Nonton terus kata dia kan. Gitu trik kalian nih. Jadi kalau jadi perempuan suka apa namanya, overprotective gitu untuk apa? Kita kan ada waktu, kita kan juga nak Baru aku screenshot, Kak. Pasti dia tahu. tidak, maksudnya intinya gitulah, masih muda nih kita harus berkarya gitu ya. Yang Kalau protektif tadi jangan di-cut ya. tidak, masalahnya banyak kejadian macam gitu. Betul, Kak. Di sekeliling tuh banyak yang macam gitu. Jadi kita nih harus, kalau misalnya nih Oji, kayak Oji ini kan produktif. Jadi kalau cari pacar ya carilah pacar yang memang mendukung karir Oji. Kalau enggak nanti susah. Susah. Betul, Kak? Oji setuju. Karena orang-orang kayak Oji pasti mengedepankan karir, betul kan? Betul, Kak? Karya dan segala macam. Baiklah, tadi sudah berakhir bincang-bincang kita yang ada berbincang positif, ada yang gunjing, ada yang mengata, banyak mengata kayaknya tadi Haji. Tak sesuai dengan lagu aku. Kalau puasa mengata, intinya tukang ngata rupanya. Kalau tak puasa. Jadi kita mau maaf ya Ji kalau misalnya ada yang tersinggung, ada yang disengaja, ada yang tak disengaja. Yang sengaja tuh mungkin Oji sengaja nak buat klarifikasi agaknya kan. Buat lagu puasa mengata kemarin, kalau orang puasa tak boleh mengata. Tapi kalau kalian nak mengata, tak usah puasa. Kan simpel. Kan sekarang lagi tak puasa, tak apa kan Iya, mengata. tak apa, mengata tak apa. Oke, selesai. Tapi nanti sebelum kita tutup, nanti kita nak dengar lagu baru Oji ya? Ya, ref ya. Boleh. Fullnya langsung ke YouTube lah, nanti tak ini. Ya, ke YouTube Oji. Ya. Terus kalau misalnya ada yang nak tanya-tanya, komen. Hanya kamu seorang yang sekarang dah buat hatiku Masuk dalam sarang. Kamulah pemikat hati, meyakinkan diri bahwa kau memang pujaan hati, bahwa kau memang dambaan hati, bahwa kau memang pujaan hati. Luar biasa, keren, sedap sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.